Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul menjadikan hidup sederhana. Kita tidak bisa memiliki Tuhan sekaligus memiliki dunia. Dulu kita pikir itu bisa dilakukan atau bisa terjadi. Tapi sekarang kita mengerti bahwa kita tidak bisa memiliki dua-duanya. Kalau kita mau memiliki Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan, kita harus hanya dimiliki oleh Dia dan memiliki Dia. Segala sesuatu yang ada pada kita hari ini harus benar-benar kita pandang sebagai milik Tuhan. Dan itu bukan hanya sekedar perkataan. Kita harus bisa memperlakukan seluruh milik kita sebagai milik Tuhan. Yaitu kalau kita tidak menggunakan itu untuk kepentingan kita sendiri. Ya, bukan untuk sebuah harga diri, bukan untuk sebuah penghormatan atau kehormatan atau sanjungan atau pujian dari manusia. Atau kita gunakan untuk memperalat orang lain. Ya, kita harus menggunakan semua itu untuk kepentingan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus benar-benar kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Ya, di sini dibutuhkan kepekaan terhadap kehendak Allah. Kita harus belajar bertumbuh dalam kebenaran sehingga kita memiliki pikiran, perasaan Kristus. Hal ini tidak bisa dijelaskan secara lengkap, secara jelas, secara utuh dengan kata-kata dan kalimat. Tetapi bisa dirasakan atau dihayati. Kita memandang semua yang ada pada kita sebagai bukan milik kita. Kita melihat keindahan dunia ini seperti tidak ada nilainya. Dan memang tidak ada nilainya jika kita tidak menggunakannya untuk kesenangan hati Tuhan. Itulah yang sering dikatakan sebagai tidak menyisakan apapun dalam hidup. Artinya semua kita persembahkan untuk kesenangan Tuhan atau kemuliaan Tuhan. Sukacita Tuhan atau damai sejahteranya sesuatu yang benar-benar harus real kita alami. Tidak bisa difantasikan atau hanya di dalam pikiran. Tetapi kita bisa merasakan suasana atau atmosfer kerajaan surga di dalam diri kita. Dan salah satu ukuran apakah kita benar-benar telah melepaskan segala sesuatu adalah apakah kita benar-benar merindukan bertemu dengan Dia, dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang difantasikan, bukan kamuflase. Saudaraku, hendaknya kita tidak munafik. Ya, di sini menjadi persoalan penting. Apakah kita benar-benar merindukan bertemu dengan Tuhan? Ya, saudaraku, betapa bahagianya kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar mempelai wanita yang setia, perawan suci yang tidak bernoda, maka tidak ada kegembiraan dalam hidup kita kecuali kita menyenangkan hati Allah Bapa. Melakukan segala sesuatu yang Allah Bapa kehendaki dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kita masing-masing, itu adalah hal yang utama. Sebab masing-masing kita pasti memuat, memikul, menanggung rencana Allah yang harus kita genapi bagi orang-orang di sekitar kita. Di tempat di mana kita berada, dalam keluarga-keluarga besar, pekerjaan, di lingkungan pergaulan dan lain sebagainya. Ketika kita sampai pada level atau stadium hidup kekristenan seperti ini, maka kita benar-benar mengerti apa artinya ultimate freedom, kebahagiaan puncak atau kebahagiaan final. Dan itu merupakan kehidupan yang sangat indah, saudara. Luar biasa. Kita tidak merasa berbuat baik kalau kita melakukan sesuatu untuk sama. Mengapa? Karena itu sudah menjadi irama hidup kita. Bagi kita itu kebutuhan karena kita bisa menyukakan hati Bapa dengan melakukan sesuatu untuk sesama kita. Kalau kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak merasa sedang memberi karena semuanya memang milik Tuhan. Dan kita sedang melakukan apa yang menjadi bagian kita dan itu menjadi kesukaan kita. Saudara, surga menjadi begitu dekat.
Dan rasanya kita ingin segera melangkah melihat kerajaan Bapa di surga. Kita bisa membayangkan hamparan hijau padang yang begitu indah. Langit baru, bumi baru. Belum lagi istana Bapa yang begitu agung. Dan itu semua adalah realitas. Karena nanti kita akan memiliki tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum bersama-sama dengan Tuhan. Ini luar biasa ya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri menjadi mempelai Tuhan. Kita tidak lagi mempersoalkan sama sekali dari denominasi mana. Tapi yang penting bagaimana kita bisa membangun satu persekutuan, satu komunitas dari anggota keluarga kerajaan surga. Kita membangun sebuah heavenly society, masyarakat kerajaan surga, masyarakat anggota keluarga kerajaan Allah, royal family. Jangan takut kurang bahagia karena mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengikut jejak Tuhan merupakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan, saudaraku. Nah, ketika kita ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, makan apapun jadi enak, tidur dimanapun nyenyak. Kita diserang, disakiti, dilukai orang, kita diam saja, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak merasa terganggu lagi. Kita seperti orang mati, sudah tidak perlu punya perasaan negatif. Dan memang, ya kita sudah sulit untuk membenci orang atau sesama kita. Karena kita mengembalikan semua kepada Tuhan. Sementara itu kita membenahi diri, mempersiapkan diri untuk ada di pengadilan Tuhan nanti. Jadi konyol kalau kita mencoba untuk membela diri, ya saudara. Sementara kita betul-betul berkeadaan buruk. Lebih baik kita mengoreksi diri, membenahi diri, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pengadilan Tuhan nanti. Pengadilan yang kita tunggu-tunggu, di mana pada saat itu kita akan memperoleh apa yang patut kita terima dari seluruh jerih lelah dan perjuangan kita bagi pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh melepaskan diri dari ikatan dunia dan berjuang maksimal untuk pekerjaan Allah, berjuang tanpa batas untuk kepentingan kerajaan Allah ini, akan bisa benar-benar merasakan kerinduannya akan Tuhan. Mereka bisa berkata, kau yang kurindukan, kau yang kunantikan. Orang-orang yang masih terikat dengan percintaan dunia dan merasa memiliki sesuatu yang bernilai di bumi ini tidak akan bisa mengatakan kau yang kurindukan, kau yang kunantikan. Saudaraku, saya mengajak kita untuk belajar menerima bahwa hidup ini simple. Hidup harus dijadikan simple. Hidup harus kita jadikan sederhana. Hal-hal yang tidak perlu membuat kita marah, kita tidak perlu marah. Hal-hal yang tidak perlu membuat kita gusar, kita tidak usah gusar. Hidup harus dibuat menjadi simple, sebab semua berpusat pada Allah. Inilah kehidupan Kristiani yang indah, yang Allah akan ajarkan terus sampai kita benar-benar mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Ya, Bapa akan melatih kita bagaimana menjadi anak-anaknya dengan memiliki kehidupan seperti kehidupan yang dikenakan, diselenggarakan oleh Yesus. Inilah kehidupan Kristiani yang indah, yang Allah akan ajarkan terus sampai kita bisa benar-benar mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Kita memang belum sempurna, tapi kita semua harus berkerinduan menjadi sempurna. Dan kiranya kita mau mengakhiri sisa umur hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Selesai sebelum selesai. Jadi kita sudah beres sebelum kita meninggal dunia. Selesai semua dengan sempurna, ya, sebelum kita meninggal dunia. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon
021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.